Baik, shalom. 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 Kita percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa memenuhi kehidupan kami bagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama katakan, saat indah ku berhadapan dengan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari Bapak Ibu sedang kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
dalam baitmu, menikmati kasih menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu. Oh, menikmati kasih dan anugerahmu. Haleluya, terima kasih. Engkau yang layak terima sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi hidup kami, Tuhan. Kami sungguh percaya, Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Sebab tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini, Tuhan, kami bisa merasakan jamahan-Mu dalam hidup kami. Biar kami bisa merasakan sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Lawat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini walaupun yang menyaksikan dari rumah, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang pasti bisa dilewati. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku
berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku berjanji, oh oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan dengan imanmu, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, dan na 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 na. Katakan na 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 na. Na 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 na. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini, amin. Coba bilang kiri kanan, tetap semangat memuji Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Terima kasih Bapak. Mari bersama kembali katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama, katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami, Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan Tuhan sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dan penuh sukacita pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami datang melayani dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selalu memberi dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Saat kami tidak menemukan titik terang dalam hidup kami, tapi Engkau ada menemani kami melewati hari-hari kami, memberikan kami jalan keluar Tuhan. Hati kami selalu percaya Engkau selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, seperti janji firman mengatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami pegang selalu janji Tuhan dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa terus untuk saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa terus untuk pemulihan dari Pak Suhendra, pemulihan dari saudara Budi, VV yang ada bersama kami. Tuhan terus pulihkan kesehatan Ibu Meling. Tuhan terus pulihkan dari Bapak Suyanto yang mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Kami percaya Engkau sedang terus memulihkan kesehatannya. Tuhan terima kasih, kami berdoa terus untuk Yosean anak ini. Biar Tuhan pulihkan anak ini, sembuh total dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus pulihkan keadaan Ibu Budiman. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita yaitu Aku datang segera. Wahyu pasal 22 ayat 7 sampai 21. Kalau kita membaca kalimat Aku datang segera adalah sebuah kalimat pengharapan. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan. Kata aku datang segera dalam teks tersebut adalah sebuah kalimat pengharapan. Salah satu harapan yang sangat dinantikan oleh jemaat mula-mula adalah janji tentang kedatangan Kristus kembali. Jadi salah satu harapan yang sangat dinantikan pada saat itu adalah janji tentang kedatangan Kristus kembali. Nah, pengharapan ini adalah sebuah kekuatan iman yang memampukan jemaat mula-mula pada saat itu menghadapi tekanan dan penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Terutama pada masa aniaya oleh bangsa Roma pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, saat itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya sedang menghadapi masa-masa sulit. Kenapa? Karena mereka sedang masuk dalam masa aniaya oleh bangsa Roma. Bahkan ada orang-orang percaya yang mati dengan cara yang tragis. Mereka seperti ditusuk sate Bapak Ibu.
Kemudian di atasnya ditaruh ter dan jadikan hiasan di kota Roma pada waktu itu. Karena mereka harus mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, perkataan aku datang segera ini merupakan satu pengharapan yang dinantikan oleh mereka ketika mereka saat itu sedang menghadapi masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya hari-hari ini pun kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan satu pengharapan kita. Pengharapan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ada 3 hal mengenai kalimat aku datang segera. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi penurut firman. Wahyu pasal 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan, kitab Wahyu ini banyak berisik nubuat-nubuat, peristiwa tentang akhir zaman, peristiwa tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kata menuruti dari bahasa aslinya memiliki 2 pengertian. Yang pertama, menggenapi atau menyelesaikan sebuah perintah. Lalu yang kedua, memiliki pengertian menjalani sesuatu. Saat itu orang percaya sedang mengalami masa-masa sulit dan diajar untuk terus menjadi penurut firman. Di mana mereka harus menjalani suatu perintah dan menyelesaikan perintah. Walaupun harus mengalami penderitaan sehingga pengharapan mereka dalam menanti kedatangan Kristus tidak sia-sia. Bapak Ibu Tuhan, mungkin konteks waktu itu dengan waktu sekarang mungkin berbeda. Tetapi intinya Bapak Ibu, kita tidak lepas dari yang namanya kesusahan, kesulitan hidup. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami masa sulit terhadap ekonomi, keuangan kita. Mungkin sedang menghadapi masalah sulit di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Mungkin sedang menghadapi masa-masa sulit di tengah-tengah pekerjaan atau usaha kita. Nah, ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit seperti itu, kita diajar untuk tetap menjadi penurut firman. Bapak Ibu, meskipun sesulit apapun yang kita alami dalam hidup kita, sekali kita diajar untuk menjadi penurut firman. Mau menjalani perintah Tuhan. Meskipun perintah itu mungkin sulit. Mungkin perintah itu mungkin bertentangan dengan kemauan kita. Kita berkata, kenapa ya kok saya harus mengalami sesulit ini? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mau melakukan perintah Tuhan dengan apa? Penuh ketaatan kepada Dia. Sehingga pengharapan kita dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali tidak menjadi sia-sia. Kalau Bapak Ibu kandas di tengah jalan, kalau Bapak Ibu gagal di tengah jalan, kalau Bapak Ibu sampai meninggalkan Tuhan di tengah jalan, ketika Bapak Ibu menghadapi masa-masa sulit, saya khawatir pengharapan kedatangan Kristus buat hidup kita yang kita nantikan itu menjadi sia-sia. Kita tahu bahwa Tuhan menjelang kedatangan Tuhan pasti ada hal-hal yang sulit
yang kita bisa alami dalam hidup ini. Ada dua tipe orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama disebut tipe orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana artinya orang yang mengetahui firman Tuhan dan melakukannya atau menurutinya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya dan menurutinya. Kita ini ada termasuk tipe yang mana? Ada di tipe yang mana Bapak Ibu? Tapi saya percaya kita rindu pagi hari ini. Kita mau sama-sama menjadi orang Kristen yang memiliki tipe yang bijaksana. Artinya orang yang mengetahui firman Tuhan, melakukannya dan menurutinya. Bapak Ibu, kita disebut bodoh sama Tuhan. Karena kita tahu firman, tapi kita gak mau melakukannya. Bapak Ibu mungkin sudah banyak dengar firman. Apalagi sekarang Bapak Ibu mau dengar khotbah model apapun banyak. Tinggal cari aja di YouTube. Tapi pertanyaannya adalah, kita dengar firman, kita lakukan tidak? Kita turuti atau tidak? Itu jadi persoalan Bapak Ibu. Dan kalau kita gak melakukan, maka kita dikategorikan orang yang bodoh Bapak Ibu. Bodoh di pemandangan Tuhan. Bodoh di hadapan Tuhan. Tapi biar kita mau menyikapinya dengan hati yang bijaksana. Kita dengar, kita praktekkan, kita lakukan, kita turuti firman Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kadangkala kita rasakan sulit, berat, dan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita mau belajar jadi penurut firman Tuhan. Pengharapan kita tidak menjadi sia-sia dalam menanti datang Kristus yang kedua kali. Jika hidup kita dengan bijaksana, artinya menjadi penurut firman. Bapak Ibu, saya berdoa kita yang hadir hari ini, jadilah anak Tuhan. Jadilah orang percaya yang menjadi penurut firman. Kita dengar firman Tuhan, tapi kita juga harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Artinya menjadi penurut firman. Yang kedua, Bapak Ibu, aku datang segera itu, kedatangannya itu membawa upah. Makanya tadi saya katakan, jangan pengharapan kita menjadi sia-sia. Kalau apa? Kalau kita sampai tinggalkan Tuhan. Kalau kita sampai dikatakan orang bodoh dengar firman tapi gak mau melakukan. Wahyu 22:12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Sesungguhnya Yesus datang segera dan Yesus membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pertanyaannya buat kita, perbuatan apa yang kita sudah perbuat untuk Yesus Bapak Ibu? Perbuatan apa yang kita sudah lakukan untuk Yesus? Salah satu perbuatan yang kita harus lakukan adalah kita menjadi penurut firman. Melakukan firman. Bapak Ibu, makanya terus baca firman. Dan belajar terus untuk menuruti apa yang firman Tuhan ajarkan buat hidup kita.
Kata upah di sini dari bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata reward, artinya penghargaan. Dalam konteks Alkitab, upah bisa digambarkan dengan mahkota. Upah bisa digambarkan dengan mahkota. Kita melihat Bapak Ibu, ada beberapa mahkota yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama namanya mahkota kehidupan. Yaitu bagi orang yang setia sampai mati mengikut Yesus. Mahkota kehidupan diperuntukkan buat orang yang setia sampai mati mengikut Yesus. Bapak dan Tuhan, sampai mati mengikut Yesus. Sampai mati mengikut Yesus memiliki dua pengertian. Yang pertama, saat kita mati, kita dalam keadaan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, kita mati menjadi martir dalam rangka terus mempertahankan iman kita kepada Kristus. Alkitab bilang, buat orang yang setia seperti itu, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang setia iring Tuhan. Jadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Setia. Kesetiaan ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam kita mengiring. Terlebih kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mahkota kebenaran. Bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. Bapak dan Tuhan, kita mendapatkan mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. Dan saat kita menantikan kedatangan Kristus, merindukan kedatangan Kristus, kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Bapak Ibu, bicara kebenaran adalah bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bapak Ibu, kita bersyukur Alkitab adalah standar kebenaran orang percaya. Ini harga mati Bapak Ibu. Alkitab adalah standar kebenaran orang percaya. Kalau Bapak Ibu ingin hidup benar, kita harus ikuti firman Tuhan. Tuhan memberikan rambu-rambu. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan kita ini dibenarkan karena pengorbanan Kristus sehingga kita disebut orang benar di hadapan Bapa di surga. Yang ketiga, mahkota abadi bagi orang yang menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 9:25 itu digambarkan hidup kita ini sebagai satu pertandingan. Dalam pertandingan, dalam satu gelanggang. Dalam gelanggang itu, dalam pertandingan itu, dia tetap bisa menguasai diri. Menguasai dirinya. Kita orang Kristen harus bisa menguasai diri Bapak Ibu. Bukankah salah satu buah roh adalah penguasaan diri? Kita harus bisa menguasai diri. Kadang jadi orang Kristen kita gak bisa menguasai diri. Menguasai hawa nafsu, menguasai segala hal. Kita gak bisa menguasai diri. Tuhan ingin kita bisa menguasai diri kita dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat namanya mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru. Dalam 1 Tesalonika 2:19 Paulus berkata, jiwa-jiwa yang dimenangkan itu adalah menjadi satu kemegahan di hadapan Bapa di surga. Jiwa-jiwa yang dimenangkan menjadi satu kemegahan di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu,
kekasih Tuhan. Jangan nanti kita ditanya sama Tuhan, berapa jiwa yang kamu bawa untuk aku? Tuhan gak pernah tanya, berapa banyak hartamu, berapa banyak kekayaanmu. Tapi Tuhan tanya, Bapak Ibu, berapa jiwa yang kamu bawa untuk aku? Makanya Paulus berkata, jiwa-jiwa yang dimenangkan itu ada satu kemegahan di hadapan Bapa di surga. Dan kalau kita jadi orang Kristen yang suka bawa jiwa, maka kita akan mendapatkan mahkota kemegahan di hadapan Bapa di surga. Kita dihargai sebagai orang yang telah membawa jiwa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, saya selalu tekankan, Bapak Ibu harus banyak berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus, agar mereka itu diselamatkan. Ketika berdoa untuk teman-teman dekat kita, saudara kita, family kita yang belum mengenal Yesus, agar mereka diselamatkan. Bapak Ibu, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu kita mesti bawa jiwa, terutama keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus, agar mereka diselamatkan. Yang kelima, namanya mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu bagi orang yang setia memelihara domba-dombanya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 4, di mana dikatakan bahwa Tuhan sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Dan kita yang melayani jiwa-jiwa. Kalau kita melakukannya dengan setia, maka kita akan bisa mendapatkan mahkota kemuliaan. Menggembalakan domba itu gak gampang Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu ada 5 jawatan yang Allah tetapkan dalam hidup seseorang. 5 jawatan. Yang pertama rasul. Yang kedua nabi. Yang ketiga penginjil. Yang keempat guru. Yang kelima gembala. Bapak Ibu jadi gembala gak gampang. Rasul dia bisa mengadakan perintisan jemaat, membangun jemaat. Setelah itu dia bisa tinggal. Nabi, dia menyuarakan suara kenabian. Firman yang dia dapat dia suarakan. Guru, dia mengajar firman dan sebagainya. Penginjil, dia khotbah, menginjil. Tapi gembala, Bapak Ibu. Gembala itu hampir keempat yang tadi itu harus dilakukan. Jadi gak gampang Bapak Ibu jadi gembala. Ya, belum lagi maaf kata ngadepin domba-domba. Itu gak gampang loh Bapak Ibu. Kita punya jemaat 200 karakteristik yang berbeda. Kita punya jemaat 300 karakteristik yang berbeda. Apalagi kalau ribuan. Punya model macam yang beraneka ragam. Belum lagi Bapak Ibu, ada jemaat yang suka apa? Suka buat yang aneh-aneh. Ada jemaat digambar seperti domba yang suka nanduk. Ada Bapak Ibu. Dan itu bisa terjadi dalam sebuah pelayanan. Di gereja manapun. Dan gembala harus menyiapkan sebaik mungkin pelayanannya secara holistik menyeluruh. Itu tidak gampang. Makanya Alkitab bilang tadi, kalau dia tetap setia memelihara domba-domba ini, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini buat gembala-gembala yang betul-betul memelihara dombanya. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesiel, ternyata ada gembala-gembala juga yang jahat. Gembala-gembala yang jahat itu artinya gembala-gembala yang hanya mau apa?
makan dagingnya, makan lemaknya, ambil bulunya, makan susunya. Tapi jemaatnya nggak dirawat. Jemaatnya nggak diperhatikan. Bapak bisa baca di Alkitab. Yeskiel. Itu ada gembala yang dikategorikan jahat. Makanya Bapak Ibu, waktu saya terpanggil jadi gembala, saya bilang gini, Tuhan, ajar saya untuk saya jadi gembala yang baik. Bapak Ibu, supaya saya bisa belajar jadi gembala yang baik. Gak gampang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, doakan ya gembalanya. Bapak Ibu, mesti doakan loh para gembala. Tidak hanya Bapak Ibu didoakan, tapi Bapak Ibu juga harus mendoakan gembala. Bapak Ibu juga mesti doakan saya. Kan saya kan juga penuh dengan kekurangan Bapak Ibu. Penuh dengan keterbatasan. Doakan kesehatannya, doakan pelayanannya, doakan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, nanti ada berkat-berkat sendiri yang kita terima dari Tuhan. Nah, pengharapan yang kokoh dalam menanti kedatangannya dan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu contoh adalah melayani. Ingat, makanya saya kasih kata seru. 3 lagi kata serunya. Ingat, ada upah. Ada upah yang Tuhan kasih. Tadi ingat, ayat tadi berkata, aku datang membawa upah, kata Yesus. Bawa upah. Kita dapat upah karena ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya dengar khotbah, ada seorang hamba Tuhan yang hari ini sedang lagi dipakai Tuhan. Dia bilang begini Bapak Ibu. Anugerah yang kita dapat itu adalah hadiah. Benar? Kita tuh dapat anugerah itu hadiah dari Tuhan. Anugerah itu artinya kita gak layak terima, tapi dilayakkan untuk terima. Itu anugerah, itu hadiah buat kita. Tapi jangan salah, keselamatan itu mentang-mentang hadiah, lalu kita nggak pergunakan atau nggak melakukan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Tapi beda dengan upah. Upah bukan hadiah. Upah ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan kita akan terima nanti dari Tuhan. Itu sebagai upah. Bapak Ibu, makanya selagi kita masih hidup, ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kita melayani dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Nanti kata Tuhan, aku kasih kamu upah. Bersyukur ya, kita punya Tuhan yang mengerti. Kalau kita melayani sungguh-sungguh Bapak Ibu, ada upah. Karena Tuhan tahu waktu melayani itu banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang sekali menyakitkan bisa terjadi pada saat kita melayani. Tapi kalau kita terus berharap dan terus melakukan perintahnya dan terus melayani meskipun banyak tantangan dan kesulitan, maka Alkitab bilang ada upah yang menanti kita. Ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kita diajak untuk mempercayai janji kedatangannya. Wahyu 22:20, ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya aku datang segera. Bapak Ibu perhatikan ya, semua tuh kalimatnya aku datang segera. Ya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ada kata amin. Nah, rupanya kata ini direspon Bapak Ibu. Respon dari kalimat aku datang segera dalam ayat 20 direspon dengan kalimat amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kata amin dari bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah
trustworthy. Dapat dipercaya. Artinya kita diajak untuk benar-benar yakin dan percaya bahwa janji kedatangannya kembali adalah suatu janji yang pasti akan dikenapi. Diajar untuk benar-benar yakin dan percaya bahwa janji kedatangannya kembali adalah suatu janji yang pasti akan dikenapi. Bapak Ibu harus yakin, percaya. Janji ini pasti akan digenapi. Kita tunggu saja Bapak Ibu pengenapan janji. Kapan Yesus datang? Kita nggak tahu. Ya. Yang penting tugas kita adalah kita mempersiapkan diri, berjaga dan berdoa. Kedatangan Kristus adalah sebuah janji yang pasti. Kedatangan Kristus adalah sebuah janji yang pasti. Pasti dikenapi. Nah, pada saat kita menanti kedatangan Tuhan Bapak Ibu, hati-hati dengan sikap yang akan bisa kita dengar dan kita bisa alami. Seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Yaitu ya orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Orang ngejek, ngomong datangan Tuhan. Mana? Dari dulu udah ngomong Yesus mau datang. Sampai hari pun gak datang-datang. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita jadi sebagai orang pengejek. Di kategori orang yang ikut mengejek. Ingat Alkitab bilang, kedatangan Kristus itu seperti pencuri. Kita gak pernah tahu kapan dia datang. Orang merasa aman, tiba-tiba dia datang. Kemudian hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat dan lain-lainnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat tanda-tanda di dunia yang sekarang ini sedang terjadi, itu adalah merupakan hal-hal yang Tuhan sedang genapi dalam rangka kedatangan Kristus yang kedua kali. Saat ini dunia sedang mengalami itu banyak perubahan Bapak Ibu. Banyak hal yang sedang terjadi. Ya. Sekarang ini dunia lagi sedang dihebohkan dengan virus. Virus baru. Covid baru. Tadi saya dikirim oleh pendeta artikel. Gara-gara vaksin itu. Di satu negara Bapak Ibu. Dikatakan orang yang kena vaksin itu. Angka orang yang kena sakit autis bertambah. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bahwa dunia sedang dibawa kepada satu titik. Satu titik di mana apa? Di mana sedang menuju kepada yang namanya antikris. Antikristus. Makanya Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Mempersiapkan iman kita baik-baik. Ya. Karena ini jadi pertanyaan buat kita. Tolong diklik. Sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Kita ini siap gak Bapak? Kita harus selalu siap menantikan kedatangannya. Masalah kapan kita gak pernah tahu. Yang penting kita siap. Sebab ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita siap menanti kedatangannya. Yang kedua, kita siap dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ini satu fakta yang kita gak bisa hindari. Kedatangannya pasti digenapi.
untuk itu biarlah pada hari ini teruslah Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Dan pengharapan kita dalam nanti kedatangan Tuhan tidak pernah sia-sia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau ada yang mau didoakan, angkat tanganmu. Tanyakan lagu dari pertama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Haleluya. Saat ku tak Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap namun tetap ku pegang ku janjimu. pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, Pengharapanku hanya padamu. hanya padamu. Mari katakan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku amin. percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. hatiku percaya. Kami sudah mendengar firman-Mu saat ini. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Secara khusus dalam kami mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ajar kami terus memiliki hati yang percaya Tuhan, hati yang percaya kepadamu. Engkau yang berjanji adalah setia adanya. Engkau yang berjanji tidak pernah mengingkari janjimu Tuhan. Kami percaya firman-Mu digenapi. Kami percaya firman-Mu akan digenapi buat hidup kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap tanah diangkat saat ini. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap kami. Jamah kami Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani Engkau akan menolong kami. Amin. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin.
Oh, jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan, setia kepadamu Tuhan. Tuntun kami setiap hari Tuhan, bimbing kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami kosong tak berarti. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Kami butuh Engkau Tuhan. Amin. Jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaanmu, umat tebusan-Mu Yesus. Berkati pekerjaan mereka, usaha dagangan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Terlebih berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk bungkus kami dengan darah Yesus, ya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menopang bangsa kami, negara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia ada dalam proteksi Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan beri hikmat, akal budi dan kemampuan dari Tuhan, kesanggupan dari Tuhan. Bahkan Tuhan, tolong mereka terus memimpin dengan takut akan Tuhan. Para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, agar mereka juga melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan, pimpin mereka semua. Anggota dewan mereka boleh bertugas dengan takut akan Tuhan. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal Tuhan. Berkati juga lingkungan gereja kami. Biar keadaan kami boleh terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Berkati GBK setiap Rabu yang kami lakukan. Biar melalui GBK nama Tuhan semakin dimuliakan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah menopang, menabur untuk GBK dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau balas mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih buat hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan taburan yang ada di depan. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang berkhas. Tak akan beranjak dan tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih buat persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan informasi untuk sepekan dari tayangan media. Saat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah Glamur golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Mei 2025 pukul 10 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 22 Mei 2025 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pujian dan penyembahan pada hari Jumat 23 Mei 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Kami mengundang para kaum muda untuk hadir dalam acara kebersamaan Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 3 sore. Ibadah raya pada hari Minggu 25 Mei 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 14 Mei 2025 dengan dihadiri oleh 368 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai kelas sekolah minggu. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2025 pukul 18.30 di tempat ini kecuali hari Minggu. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Bapak Ibu, gereja akan mengadakan retret One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti retret ini dan sama-sama kita belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi dalam setiap sesi yang ada. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, mari pendaftaran masih dibuka. Dan panitia juga membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya untuk kegiatan retret ini. Katekisasi, prabaptisan air, dan pranikah akan dimulai kembali. Jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga. Mari Bapak Ibu yang rindu melayani dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita bagi bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan semakin dibesarkan, nama Tuhan semakin diagungkan di tempat ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sebentar kalau jemaat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka melakukan aktivitas mereka kembali pada esok hari. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Amin. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, mohon dukungan doa. Tadi saya lupa.
Nanti malam saya berangkat ke Korea Bapak Ibu. Ke Korea Selatan, ke Seoul. Ikuti seminar sampai tanggal 27. Jadi Bapak Ibu tolong doakan supaya kami rombongan dikasih kesehatan semuanya. Karena seminar itu padat dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari Bapak Ibu coba bayangkan. Ya tolong doakan supaya kami dikasih kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Baik, Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan.